Baik, anak-anakku semua, selamat pagi, salam sehat. Juga orang tua anak didik kami, semoga kita dalam keadaan sehat. Untuk anak-anakku semua, sekarang kita memulai pembelajaran kita, yaitu tema 6, subtema 3, muatan ilmu pengetahuan alam atau IPA. Tetap Ibu ingatkan, jangan lupa mencatat hal-hal yang penting dari video yang kamu tonton untuk kamu pelajari setiap hari dan kerjakan tugas yang diberikan oleh Ibu Guru. Pentingnya pelestarian makhluk hidup di lingkungan sekitar. Pelestarian makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan mempunyai banyak manfaat bagi manusia. Pemanfaatan yang bijak akan menjaga kelestarian makhluk hidup di sekitar kita. Daur makhluk hidup yang ada di alam pun akan terjaga. Dengan demikian, makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan dapat terhindar dari kepunahan. Pemanfaatan sumber daya alam, hewan dan tumbuhan secara berlebihan akan merusak kelestarian lingkungan. Daur hidup makhluk hidup akan terganggu. Akibatnya, lama-kelamaan jenis tumbuhan dan hewan akan punah. Oleh karena itu, pelestarian sumber daya alam sangat penting untuk kita lakukan. Beternak ayam merupakan salah satu contoh pelestarian makhluk hidup. Upaya pelestarian yang bisa kita lakukan yaitu dengan memanfaatkan kotoran ayam menjadi pupuk. Pelestarian tumbuhan dan hewan dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Misalnya dengan membuat poster tentang pentingnya pelestarian tumbuhan dan hewan. Ayo, perhatikan contoh poster berikut. Marilah kita lindungi lingkungan ini dari limbah. Ayo tanam kembali. Ini termasuk poster terhadap tumbuhan. Hijaukan kembali untuk lingkungan yang asri. Ini juga termasuk poster. Upaya pelestarian makhluk hidup. Beberapa penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia antara lain sebagai berikut. Hewan satu sering diburu untuk dijadikan hewan peliharaan, dijual, digunakan sebagai hiasan serta obat. 2. Membutuhkan waktu berkembang biak yang cukup lama. 3. Habitat dirusak oleh manusia, misalnya dibakar. 4. Tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan alam. Tumbuhan dimanfaatkan terus-menerus tanpa ada usaha melestarikannya. Sulit berkembang biak, terkena hama, mengalami kekeringan sehingga tidak memungkinkan untuk tumbuh dengan baik. Ini adalah salah satu upaya pelestarian makhluk hidup dan tumbuhan. Bagaimana cara kita dapat melakukan yang terbaik. Berikut beberapa upaya pelestarian yang dapat dilakukan. 1. Penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan. Dalam menjaga kelestarian alam di lingkungan, pemerintah membuat peraturan dan akan memberi sanksi bagi pelaku penebangan hutan dan pemburuan hewan secara liar. Tujuannya agar pelaku-pelaku tersebut jera dan memiliki kepedulian untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. 2. Penangkaran serta
pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Penangkaran adalah upaya untuk melestarikan hewan yang terancam punah. Penangkaran berfungsi sebagai tempat pengembangbiakan serta pemulihan hewan yang mengalami luka-luka dan trauma. Berbeda dengan hewan, pelestarian tumbuhan dilakukan dengan pembudidayaan. Pembudidayaan dilakukan dengan cara memperbanyak tumbuhan langka melalui penanaman benih dan kultur jaringan. Tumbuhan langka akan ditumbuhkan sehingga cukup dewasa dan siap untuk ditanam di lahan yang membutuhkan pemulihan lingkungan. 3. Pelestarian secara in situ dan ex situ. Hewan dan tumbuhan langka juga dapat dilestarikan dengan pelestarian in situ dan ex situ. In situ adalah pelestarian di dalam habitat aslinya seperti cagar alam, hutan lindung, suaka marga satwa, dan taman nasional. Ex situ adalah pelestarian di luar habitat aslinya seperti kebun binatang, kebun raya, taman safari, museum zoologi, dan berbarium. Ini bagaimana kondisi lingkungan pada gambar berikut. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk memulihkan lingkungan tersebut? Boleh kita perhatikan dalam gambar tersebut. Inilah perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab.